sudah join di sini, apakah sudah absen semuanya di SIMA? Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja perkuliahan malam ini. Oke, sebelumnya kita akan membahas apa sih itu gambar struktur bangunan. Gambar struktur bangunan sangatlah penting dibuat atau digunakan sebelum pada masa pembangunan. Sebuah bangunan gedung atau sebuah konstruksi pasti akan melalui tahap perencanaan dan sebagai alat komunikasinya digunakan gambar-gambar yang digunakan sebagai ilustrasi tentang gedung atau konstruksi itu pada nantinya akan dibangun. Jenis gambar struktur bangunan sendiri ada gambar perencanaan, gambar tender, gambar konstruksi, shop drawing, dan juga as-built drawing. Untuk syarat dalam perencanaan bangunan diantaranya, yang pertama bangunan harus dibuat sesuai dengan fungsinya. Jadi bangunan itu dengan fungsi apa bangunan itu dibuat. Kemudian yang kedua memperhatikan aspek strukturalnya. Yang ketiga memperhatikan aspek arsitektoris atau arsitekturnya. Kemudian yang keempat memperhatikan aspek ekonomisnya. Struktur bangunan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu elemen struktur dan beban struktur. Elemen struktur sendiri terdiri dari struktur bawah atau substructure dan struktur atas yaitu upper structure. Kemudian beban struktur terdiri dari beban mati, beban hidup, environmental load. Bisa dilihat gambarnya, ini merupakan elemen struktur. Jadi di mana struktur atas itu terdiri dari atap, balok, kolom, dinding, kemudian struktur bawah terdiri dari fondasi, kemudian juga ada beban strukturnya yang berwarna biru berwarna. Oke, mic-nya bisa dimatikan dulu. Oke, kita lanjut. Beban strukturnya ada beban hidup. Beban hidup itu seperti beban yang berjalan. Mungkin kalau jembatan seperti kendaraan yang melintasi. Kemudian beban mati. Beban mati seperti beban terpusat, beban meratanya, dan environment loads itu seperti angin, dengan seperti adanya mungkin gempa juga bisa termasuk tanah tersebut atau lingkungan tersebut merupakan daerah rawan gempa. Oke, untuk mic-nya bisa dimatikan dulu. Mungkin nanti untuk sesi bertanyanya nanti. Oke, tidak masalah. Mau absen di Zoom dulu? Boleh. Yang penting jangan lupa absen di SIMA. Jenis bangunan. Bangunan itu jenis bangunannya ada bermacam-macam.
Untuk bangunan gedung itu seperti rumah tinggal, sekolah, kemudian seperti bangunan mal, konstruksi bertingkat. Kemudian bangunan hidro terdiri dari bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, jembatan, dan seterusnya. Oke, pada gambar bangunan yang dibutuhkan untuk mempresentasikan suatu bangunan adalah gambar kerja, baik secara 2 dimensi atau 3 dimensi, gambar perspektifnya. Kemudian selain itu juga perlu digambarkan tampak bangunan, seperti tampak depan, tampak samping, tampak atas. Untuk memperjelas rancangan dalam bentuk 3 dimensi, maka bisa dibuat dengan maket. Untuk alat dan bahannya, untuk menggambar manual, seperti alat dan bahan pada umumnya, menggambar pada umumnya, pensil, rapido, penghapus, jangka, penggaris, busur, mal, meja gambar, kertas putih, kertas kalkir, kertas milimeter, dan sebagainya. Untuk menggambar dengan komputer, sekarang banyak software yang digunakan. Ada AutoCAD, ada Google SketchUp, ada Archicad, ada 3D Max, kemudian Home Studio, dan sebagainya. Untuk gambar situasi, apa sih itu gambar situasi? Gambar situasi itu suatu gambar teknis yang melukiskan letak atau posisi bangunan pada arah daerah yang akan dibangun. Lengkap memperlihatkan rencana halaman dari suatu konstruksi atau suatu rumah, dari pagar, jalan masuk, saluran pembuangan air. Untuk gambar situasi biasanya digambar dengan skala 1:200 atau 1:500. Bisa dilihat itu seperti content sideline. Yang pertama itu kelihatan atau tidak? Ada denah, kemudian lingkungan, terus yang ketiga ada landscape, yang keempat akses, yang kelima itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau menurut kalian, yang mana yang gambar set plan? Yang lain? Yang Bu. Bu. Dina. Set plan. Set plan A. Boleh memberikan A, jawaban, ya, memberikan jawabannya dengan alasannya. Tadi yang menjawab C, alasannya kenapa? Gitu, Pak. Oke, tadi makane nek arti iki cukup maki salahe golek rokok ora gelem. Oke, dari Zaki jawabannya C. Yaki boleh tahu alasannya Yaki? Untuk Indra jawabannya A. Soalnya harus memunculkan arah mata angin. Kemudian siapa ini? Oh, Yaki Riza karena ada denah lingkungan sekitar dan bangunannya. Yang lainnya? Boleh kalau mau ada yang jawab. Sudah tidak ada yang menjawab? Boleh, ini hanya menjawab aja. Benar atau tidaknya tidak
tidak masalah. Via Violeta, C, karena ada rencana jalan, fasilitas umum, dan lain-lain. Oke, yang lainnya. Devi Sismawati, A. Alasannya kenapa, Devi? Oke, sudah? Tidak ada yang jawab lagi? Ini ada Indra C, Raffi C, karena menggambarkan lingkungan, posisi beberapa bangunan atau rumah dan fasilitas umum. Devi B, D, E menerangkan denah. Ananda C, memenuhi semua syarat yang ada di slide sebelumnya. Oke, karena menampilkan data lingkungan sekitar site. Oke, yang benar jawabannya C ya. Karena menggambarkan yang mencakup adanya denah, kemudian skala pun sebenarnya ada tapi tidak terlihat. Kemudian rencana garis-garis konturnya juga terlihat. Rencana jalannya pun juga ada. Kemudian fasumnya pun juga ada. Oke, baik, masih ada yang jawab. C, dari Erianto, C, karena nampak jelas adanya data gambar lingkungan di sekitar, seperti saluran air jalan, rencana jalan juga ada. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Untuk gambar denah, dilihat dari sebuah bangunan, kemudian bangunan itu dipotong 1 meter dari ketinggian lantai dari bawah. Tampak terlihat, kemudian sehingga terlihat bagian ruangan. Setelah itu, gambar dilihat secara proyektif dari atas dan diatur skalanya sehingga dapat dilihat besar ruangannya. Besar ruangnya pun. Jadi denah itu seperti sebuah gedung atau sebuah bangunan yang secara utuh, kemudian dipotong dari bawah, dari lantai paling bawah, kemudian terlihat bagian-bagian ruangannya. Setelah itu dilihat secara proyektif. Dan hasilnya seperti itu. Sebelumnya sebenarnya materi sudah untuk pertemuan malam ini sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan? Hai semuanya, apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Tidak, Bu. Terima kasih.
Tidak, Bu. Terima kasih. Cukup, Bu. Cukup. Bu, mau tanya. Oke. Namanya siapa? Indra Kristianto, Bu. Oke. Silakan. Bu, mau bertanya, apa bedanya dari gambar konstruksi sama gambar soft drawing? Perbedaan dari gambar kan ya apa-apa. gambar konstruksi dengan soft drawing, Bu. Untuk Alfian, mic-nya boleh dimatikan? Iya, Bu. Atau mungkin temannya ada yang mau membantu jawab? Oke, gambar konstruksi itu sendiri itu biasanya dibuat untuk menjelaskan suatu bangunannya itu secara keseluruhan. Jadi lebih lengkap secara strukturnya ya. Sedangkan untuk gambar soft drawing atau gambar kerja itu lebih menjelaskan lagi detail-detailnya yang ada pada bangunan tersebut. Jadi gambar dari soft drawing itu lebih mendetail dan lebih menjelaskan dari gambar konstruksi. Apakah bisa diterima? Oh, bentar, yang tadi sudah bisa diterima atau belum? Indra Kris ya? Tapi kalau di tempat kerja saya, Bu, itu nggak butuh gambar konstruksi, langsung butuhnya soft drawing, Bu. Karena mungkin kalau di soft drawing sudah mewakili dari gambar konstruksinya ya. Kalau seperti itu karena kalau soft drawing kan lebih mendetail. Jadi mungkin di tempat kerjanya karena sudah punya soft drawing atau gambar secara lebih detailnya, jadi gambar konstruksi tidak dibutuhkan. Mungkin seperti itu. Saya juga kurang tahu karena setahu saya biasanya ada gambar konstruksi dulu baru soft drawing. Bagaimana Indra? Indra Kris? Iya, Bu. Tapi biasanya untuk Indra Kris, tapi biasanya itu tergantung dengan maksudnya rekan kerjanya, apakah diminta atau tidak, biasanya seperti itu. Tapi biasanya lebih yang diminta soft drawing-nya dibandingkan dengan gambar konstruksinya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Indra. Sebentar. Saya tulis sebagai itu ya, sebagai laporan sebentar. Boleh diulangi pertanyaannya? Indra Wibowo ya? Oh, Indra Prabowo, maaf.
Ya, ya, iya. Oke. Jadi urutan gambar atau urutan gambar DED-nya di sebelah mana? Atau gimana? Iya, iya. DED as bullet drawing. Untuk urutan gambar itu biasanya kan yang pertama gambar rencana, kemudian ada gambar detail. Setelah itu sebentar saya tanya. Kalau menurut Anda, gambar rencana itu berisi apa aja? Saya mau menyatukan itu dulu. Jadi pemahaman dulu antara gambar rencana yang Anda pahami selama ini apa dan gambar rencana yang saya pahami. Untuk Indra, oke, kalau tadi yang Anda maksud gambar rencana tuh sudah berisikan titik-titik kolom, kolom, balok, dan sebagainya. Kalau untuk gambar detailnya seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau gambar, saya mau tanya, kalau gambar situasi itu termasuknya gambar apa? Gambar rencana kah atau gambar detail?
Oke. Eh, untuk urutannya, ini boleh kalau Masnya udah bekerja kan? Ya, kayaknya dari itunya udah bekerja. Iya Pak, kan tidak apa-apa, disyukurin. Iya, yang penting ilmunya diambil. Oke, berarti juga lebih sering untuk menggambar. Oke. Kalau dari buku yang saya baca, dari buku tersebut itu untuk urutannya, gambar itu yang pertama pasti gambar perencanaan atau as plan drawing. Kemudian ada gambar soft drawing. Soft drawing itu biasanya dibuat atau diajukan oleh kontraktor untuk syarat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada gambar as-built drawing, tadi gambar yang sudah jadi. Jadi untuk DED itu termasuk di gambar soft drawing. Apakah diterima jawabannya? Enggak, ini kalau misalkan belum diterima, kita nanti discuss bareng bisa. Sudah puas dengan jawabannya? Oh, enggak, jangan seperti itu. Kita bisa, jadi semua temannya pun juga ini kan juga suatu ilmu, jadi temannya yang tidak tahu bisa tahu, yang tahu juga lebih memahami lagi. Ya, betul. Oke, oke. Biasa, oh ya, biasanya setahu saya itu tergantung apa sih? Tergantung apa sih? Keinginan kontraktor ya. Jadi misalkan ada yang memakai soft drawing, ada yang memakai gambar tender, karena biasanya pasti gambar tender dan soft drawing ada sedikit perbedaan. Iya apa tidak? Iya kan, iya, iya benar. Iya, tapi benar itu. Jadi kalau untuk pengajuan ke tender itu tergantung dari permintaan, karena pasti kalau sudah masuk di soft drawing atau gambar DED itu pasti akan berubah dari rencana. Jangankan berubah dari rencana, berubah dari gambar DED pun juga bisa berbeda dengan gambar soft drawing. Seperti itu. Bagaimana Indra? Oke, terima kasih sudah bertanya. Oke, adakah yang mau bertanya lagi?
izin Bu, mau menambahkan boleh Bu? Oke, boleh. Kalau Silakan. sepengetahuan saya, selama saya bekerja di proyek, terus Iya. ke tender itu, urutan gambar itu yang awal itu gambar tender itu masih sebagian yang ditenderkan dari proyek itu, terus selanjutnya itu Jadi yang pertama gambar tender ya? Ya, yang pertama itu gambar tender, terus gambar tender diperbaiki oleh owner, itu nanti jadi gambar DET buat acuan kita di lapangan. Oke. Terus habis dari gambar DET itu, kita membuat shop drawing dari kontraktor itu acuannya dari DET. Mungkin kalau ada perubahan atau apa, kita mengajukan desain baru yang namanya review desain. Iya. Terus selanjutnya, habis dari shop drawing itu, jadilah as built drawing yang sesuai di lapangan. Seperti itu, Bu, kalau pengalaman saya. Oke, terima kasih sudah menambahkan. Ini namanya siapa? Indra Kristianto, Bu. Indra Kristianto. Oh, tadi ya Indra Kris ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Jadi dengan pertanyaan ini kita bisa diskusi bareng, karena pasti sebagian dari kalian sudah bekerja dan sudah tahu bagaimana di lapangannya seperti apa, atau mungkin secara langsung sudah atau secara langsung memang pekerjaannya seperti itu. Jadi bisa share, bisa berbagi dengan teman-temannya yang belum tahu, jadi bisa menambah ilmu juga. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Ini Indra. Ya. Oke, terima kasih. Benar juga seperti yang ditambahkan Indra Prabowo ya. Memang benar di lapangan juga biasanya seperti itu sering terjadi. Jadi karena mungkin bukan setiap kebijakan ya, atau mungkin setiap konsultan atau kontraktor itu berbeda. Jadi tadi seperti yang ditambahkan Indra Kris juga, ya di lapangannya pun juga sering terjadi seperti itu. Indra Prabowo pun juga seperti itu. Terima kasih yang sudah menambahkan. Kemudian ada lagi? Apakah sudah tidak ada yang bertanya? Oke, selain double Indra Kris dan Indra Prabowo, yang lain tidak ada suaranya ini.
Cukup. Ya, Bu. Oke, sebentar ini tadi ada yang bertanya di chat. Devi Sismawati. Jadi gambar konstruksi seperti gambar BOQ atau gambar Fortender, Bu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menjawab. Ada yang tahu gambar BOQ itu apa? Gambar kontrak, Bu. Oke. Kalau dengan gambar tender bedanya apa?